Pak Juli. Ya, nanti kalian akan belajar dengan Pak Juli mulai dari awal sampahnya. Kalian tulis prosesnya sampai dari bahan mentah sampai ke bahan jadi. Ya. Jadi pulang nanti kalau sudah kalian sudah bawa hasil yang dibawa dari sini. Paham semua? Paham. Untuk Pak Juli, silakan. Untuk membimbing adik-adik semua dengan kaitannya pengelolaan sampah. Adik-adik sudah paham apa itu bank sampah? Sudah tahu belum? Sudah. Bank sampah itu apa? Yo, katanya udah tahu. Jadi kalau adik-adik mendengar kata bank, biasanya hubungannya dengan duit atau uang. Tapi kalau di bank sampah, hubungannya sama persampahan. Jadi yang ditabung adalah sampah. Terus yang ditabung jenis sampah yang bagaimana? Sampah kering atau sampah basah? Kering. Jadi yang ditabung adalah sampah kering. Sampah yang mempunyai nilai ekonomis. Nah, di sini tujuannya apa kok sampah kok bisa ditabungkan? Tujuannya adalah kalau jenengan adik-adik semua ini adalah anggota pramuka, pasti ada cinta alam dan kasih sayang sama ya. Proses kita mencintai alam, jangan kita membuang sampah sembarangan. Kalau sampah nanti dibuang ke selokan, ke sungai, akan mendatangkan bencana buat kita. Daripada mendatangkan bencana, lebih baik ditabungkan di bank sampah, dikelola, terus dipilah-pilah prosesnya. Mana sampah yang bisa dijadikan uang dengan melalui sebuah kerajinan, dan mana sampah yang tidak bisa diolah lagi. Nah, pada kesempatan ini nanti, kita nanti ada alurnya. Jadi ke depan jenengan bisa menabungkan sampahnya atau nanti bisa kerjasama. Oh, di tempat sekolah sampean nanti pasti ada namanya sampah-sampah. Pasti ada jenis. Kalau memang di kantin ada nggak bungkus kopi kayak gini? Ada. Mungkin di rumah ya. Lah, bungkus-bungkus kopi ini jangan dibuang, tapi ditabung. Dalam artian ditabung nanti untuk membuat kerajinan. Ini jenis sampah yang kayak gini yang punya jenis aluminium foil ini itu tidak laku dijual. Tapi kalau kita bisa memanfaatkannya menjadi sebuah produk kerajinan, itu akan punya nilai lagi, punya nilai ekonomis, menghasilkan uang. Adik-adik mau belajar tentang ini? Bisa? Yakin? Nah, oke. Nah, terus kayak gini. Tempat pensil. Tentu di rumah pasti ada botol-botol aqua yang tidak terpakai. Nah, nanti kita buatkan tempat kayak gini. Kalau memang bisa kerajinan kayak gini, kapan-kapan bisa diajari. Terus gulungan banner yang tidak terpakai bisa dibuatkan celengan. Jadi kita sudah melakukan proses pengurangan sampah dari sumbernya. Adik-adik kalau nanti di rumah harus wajib bisa memilah sampah. Dalam artian sampah basah disendirikan, sampah kering disendirikan. Jenis-jenis sampah yang bisa ditabungkan apa aja? Jenis sampah yang bisa ditabungkan seperti kertas, kardus, buku, botol, kaleng, sandal sepatu pun bisa ditabungkan di bank sampah. Terkecuali yang kayak gini tadi, ditabung tapi tidak berupa kembaliannya uang, tapi sebuah produk. Paham? Nah, terus alurnya, kalau sampah sudah terpilah dari rumah, nanti adik-adik difasilitasi penjemputan. Biasanya kalau di desa sini, fasilitasi penjemputan dari rumah ke rumah. Jadi teman-teman yang ada penggiat lingkungan di bank sampah sini, datang ke rumah warga masyarakat untuk menjemput sampah itu, ditimbang, langsung dibawa ke gudang di belakang. Nanti kita perlihatkan gudangnya di belakang. Ya. Kalau di sini sampah yang sudah terpilah sampah jenis tadi, per kilonya kita hargai 1.000. Dalam artian sebagai kompensasi bagi warga masyarakat yang sudah tidak membuang sampah ke selokan ataupun sungai.
Paham nggih? Nah, terus nanti proses belajar di sekolah pun akan diajari, ada temanya lingkungan. Ada ya? Pak Guru nanti yang paham ya. Nah, ada tema sebuah lingkungan. Jadi bagaimana memanfaatkan limbah-limbah sampah yang tidak terpakai itu menjadi sebuah produk. Bagaimana proses adaptasi kita dengan alam. Kalau kita sayang alam, alam pasti akan sayang pada kita. Kalau kita cinta alam, alam akan juga cinta kita. Kita jaga alam, alam pun akan menjaga kita. Oke, sampai di sini paham? Nah, sekarang kalau sudah paham, kita ajak ke gudang. Jadi temanya apa? Refreshing di gudang bank sampah. Jadi edukasi. Jadi selama ini mungkin refreshingnya ke tempat-tempat wisata, tapi sekarang kita belajar edukasi. Dalam artian bagaimana proses sampah ini sampai menjadi sebuah produk. Nanti kita perlihatkan gudangnya sebentar. Habis itu nanti akan diajari oleh ibu-ibu kita bagaimana cara membuat kerajinan ini. Oke? Ayo langsung ke gudang yuk. Pakai sepatunya. Yuk langsung ke belakang sini. Sini lah. Di sini masih banyak sekali sampah-sampah. Dalam artian ini sampah kering, tapi yang belum terpilah. Di sini nanti ada proses pemilahannya. Jadi sampah-sampah yang mungkin adik-adik di kantin atau kok banyak. Kayak gini itu sampah. Tapi kalau mau memilah, harganya juga akan berbeda. Daripada nganggur, teman-teman di kegiatan pramuka, nanti belajar pemilahan sampah. Botol disendirikan dengan botol. Nah, kalau botol-botol kayak gini nanti prosesnya juga sama. Tutup botol ini nanti juga harus dilepas. Dalam artian dikumpulkan sama tutup botol. Label ini juga nanti harus dilepas. Nah, nanti kalau sudah terpilah kayak gini, ini kan polos. Harganya sudah sendiri. Botol nanti berubah. Kalau masih kayak gini tidak ada harganya, mungkin cuma berapa. Tapi kalau sudah dilepas semua tutupnya, labelnya, nanti akan ada harganya tersendiri. Demikian pula dengan ini tadi. Ini lingkarannya, tutupnya ini nanti dilepas, terus ini digunting. Yang atasnya ini tidak laku, tapi nanti dibuat kerajinan. Seperti tas kayak gitu tadi. Oke, nah ini banyak sekali sampah-sampah kayak ini. Lah, macam ini. Gulungan-gulungan banner kayak gini, atau gulungan, ini nanti bisa jadikan produk. Kalau kayak gini nggak ada nilainya, mungkin 1.000 atau 500 perak. Tapi kalau mau memotong sedikit, 2, 3, 4, nah dijadikan celengan. Bisa sampai 15 sampai 25.000. Mau belajar kayak gini? Minta Pak Gurunya nanti ngundang kita ya. Oke, udah paham lah. Ini gudang kalau memang mau masuk ya nama berbeda dengan wisata edukasi yang lain. Kita wisata edukasinya adalah sampah. Jadi pengenalan sampah. Jenis-jenis sampahnya itu banyak banget. Ada botol, kertas, bahkan beling-beling. Botol beling pun bisa ditabungkan. Seperti kertas-kertas ini. Mungkin di sekolah banyak kertas-kertas kayak gini nggak terpakai. Kertas HPS, buram, atau buku-buku adik-adik yang sudah tidak terpakai. Itu nanti kalau memang mau ngantar sini ya nggak apa-apa. Nanti kita tabung. Dalam nanti kita kasih buku tabungan. Oh, dari teman-teman adik-adik pramuka yang ada di SMP Muhammadiyah ini, nabungkan sampahnya, jumlahnya berapa? Nah, bisa nanti kalau ditabungkan. Jadi daripada di sekolah mengotori, daripada lebih baik ditabungkan, ngumpul bareng kayak gini. Nanti untuk kegiatan adik-adik langsung bisa. Botol aqua juga bisa kita manfaatkan jadi ekobrik. Sudah pernah buat ekobrik di sekolah? Belum? Masa? Seharusnya anak-anak pramuka pasti bisa tahu namanya ekobrik. Ekobrik itu sebuah proses pengurangan sampah yang hasilnya sampah-sampah plastik yang sudah tidak terpakai itu diguntingi kecil-kecil, dimasukkan dalam botol aqua,
dimasukkan pakai alat sampai benar-benar padat, tidak ada rongga udaranya. Nanti kita buat kursi bisa. Ajari buat ekobrik Pak Guru di sekolah. Enggak, ke depannya nanti kan bisa dimanfaatkan untuk kursi kayak di depan tadi. Nanti berhubung di sini nanti ada plastik-plastik yang di sekolah banyak kan mungkin jajan yang diguntingi kecil-kecil dimasukkan dalam botol kayak gini sampai benar-benar padat. Kalau sudah padat nanti dijadikan sudah ekobrik. Kalau ekobrik itu tingkatannya sudah internasional, jadi semua paham dan nanti bisa dijadikan sebuah produk kursi. Ya, seperti depan. Bentar. Nanti bisa kalau kita praktek. Pertama digunting dulu, habis digunting dilipat seperti ini. Jadi 2, dilipat lagi. Habis dilipat, kita masukkan atas bawah atau kanan kiri. Bentar ya. Yang belakang juga bisa. Ada gunting itu. Habis dimasukkan seperti ini, bawah atau kanan kiri, dilipat lagi. Kita tergantung mana ngambil apa tuh gambarnya atau motifnya. Ini. Habis itu kalau udah semua udah banyak, maksudnya lipatannya udah banyak, kita rangkai ya. Ayo, siapa yang ingin merangkai? Ayo dek, ayo. Caranya seperti ini. Belajar nggak sama nggak apa-apa. Motifnya, udah seperti ini. Iya, dimasukkan. Ayo yang lain ambil. Ayo yang lain ambil nggak apa-apa. Ini kan banyak. Ambil aja. Ambil aja yang penting tahu Caranya. Caranya. Udah, kalau udah sini, ini dimasukkan. Ya, perhatikan caranya. Gini. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting udah tahu caranya menggunting dan merangkai. Udah? Habis ini seperti menganam. Bikin anaman dikait-kaitan aja. Ini. Ini awalnya. Udah dari sini. Terus ini dimasukkan. Iya, dikait-kaitkan. Atas 1, bawah 1. Nah, kayak gini kan. Udah? Gini. Udah? Ini. Habis ini dari sini. Sini. Udah bisa belum? Belum. Ya, bentar. Yang penting bisa terikat seperti ini ya. Seperti nganam anaman. Gimana? Kalau gini kan dari sini. Habis ini dari sini. Ini juga di atas. Di atas, terus satunya di bawah. Dimasukin. Iya. Tinggal digeret-geret. Udah belum?
Coba. Seperti ini ya, kalau sudah jadi. Ya. Ini langsung aja. Kalau jadi ini terus ini nggak bisa dikaitkan. Ini langsung. Ayo. Udah belum? Satu atas, satu bawah. Terus ini kan udah di bawah. Ini ganti. Ya, benar. Bentar. Kalau udah bisa kan bisa motifnya ya. Nggak apa-apa. Ayo, gimana? Tadi udah kan? Gimana? Kan udah jadi. Tapi seperti ini. Bentar. Temannya belum ada yang bisa. Gini. Ayo yang belakang sama belajar nggak apa-apa. Atas sama bawah. Terus ini gini dimasukkan. Ini dari sini. Udah jadi, ditarik. Ayo yang udah. Kalau bisa temannya diajarin nggak apa-apa. Ya benar. Satu di atas, satu di bawah. Ayo yang belakang nggak apa-apa, belajar. Itu akan mendatangkan keuntungan buat adik-adik tersendiri. Makanya sekarang setelah ini tahu proses pengelolaan sampahnya, nanti menjadi sebuah produk apa, tujuan adik-adik harus bersih-bersih lingkungan tetap tercapai. Anak pramuka wajib dan tahu bagaimana kita mencintai alam di sekitar kita. Nariknya ini masukin dalam. Nah, terus ditarik sampai ini ketutup semua. Sambil berjalan ke sini, berjalan. Nah, biar ketutup nih. Nah, sedikit-sedikit aja anunya, gesernya. Terus putar. Santai. Sambil ditarik. Nah, sambil ditarik.